Nah, mari kita mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun teman-teman semua menonton video ini. Selamat datang. Ini adalah video santai, video latihan. Siang ini kita akan mencoba latihan tanya jawab yang nanti mungkin akan berkelanjutan di sesi podcast Bu ya. Ya. Sesi podcast di Nurul Islam di madrasah kita di akun YouTube Nuris Media. Teman-teman jangan lupa mengunjungi situs YouTube kita di Nurul Islam, tulis saja Nuris Media dan jangan lupa di subscribe atau berlangganan. Oke, untuk latihan siang ini saya ditemenin oleh Ustazah siapa? Ustazah Mustiah. Ustazah Siti Mustiah. Iya. Halo. Ustazah Siti Mustiah. Asalnya dari mana? Saya dari Pati. Dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Anak-anak Nurul Islam juga kayaknya banyak yang dari Pati ya? Iya. Orang tuanya ya? Orang tuanya, ya. Orang tuanya ada yang asli dari kota Pati. Patinya mana? Kalau saya Patinya Kecamatan Trangil. Trangkil. Trangil. Sama yang beberapa hari lalu kayaknya sempat ada berita bencana ya? Iya, Di Pati. banjir sama angin puting beliung, tapi itu di daerah Kecamatan Tayu sama Tambak Romo, Bagus. Agak jauh tadi. Iya, jauh. Ya, kita doakan saja semoga saudara kita yang di sana diberikan keselamatan. Amin. Mustiah. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Dengar lagi sibuk ini ya, rapot ya? Iya, betul. Rapot sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah tadi sore baru selesai. Jadi sebenarnya rencananya video ini kita ambil beberapa hari yang lalu. Tapi karena ada beberapa kendala, salah satunya Ustazah Siti Mustiah masih mengerjakan rapor, akhirnya kita undur hingga video ini diambil pada Jumat siang. Itu ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Karena kita sama-sama. Ya. Oke. Dari Pati kemudian sekarang di Semarang. Domisilinya di mana Bu di Semarang? Kalau di Semarang ini saya domisilinya di Perumahan Bukit Asri. Perumahan Iya. Kontrak? Kos-kosan? Kontrak. Kita berkeluarga? Kontrak masih kontrak. Yang tahun depan beli rumah sendiri. Amin. Jauh-jauh loh dari Pati ngajarnya di Semarang. Dengar-dengar Bu Siti Mustiah lulusan dari salah satu kampus di Semarang atau iya? Iya, betul. Dari kampus mana? Kalau dulu namanya IAIN Wali Songo. Oh, Nah, sekarang yang terkenal namanya UIN Wali Songo. Iya. Lulusan tahun berapa? Boleh dibocorkan? Ada kasih tahu nggak ya? Ada. Kayaknya masih rahasia ya. Iya. Ini kelihatannya angkatan tua Ya, apa angkatan muda atau angkatan? Kisaran tahun 2 kali lulus saya. 2 kali lulus? Iya. Yang pertama itu kan waktu saya awalnya kuliah di 2 dulu. Di 2 dulu itu masuk 2002, lulus 2004. Kemudian lanjut S1 di kampus yang sama, masuk 2009, lulus 2012. Oh, dia masih muda. Masih muda ya? Saya masuknya 2012. Nah kebetulan saya lulusan masuknya IAIN, keluarnya UIN. Jadi lulusan IAIN UIN. Gitu. Saya masuk tahun 2012. Nanti pas Ustazah Mustiah keluar saya masuk itu. Iya. Seumuran dengan saya yang dulu. Seumuran lulusan itu kan. Ini jurusan apa? Tarbiyah. Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah. Tapi sesuai dengan kerjaan sekarang. Iya.
dia jurusan PAI. Pendidikan Agama Islam. Hanya sekarang dipanggilnya Ustazah Siti Mustika. Kalau dulu kuliahnya bahasa Inggris, mungkin dipanggilnya Miss Mustika. Miss Mustika atau Miss Siti. Miss Siti. Bu Siti Mustika, sebagai seorang guru di MI Nurul Islam. Boleh diceritakan Bu, pertama menjadi guru itu pengalamannya seperti apa? Tahun berapa? Dan Oh gitu, oke. Dulu waktu pertama kali mengajar itu waktu tahun 2004. 2004. Iya. Sebelum kuliah berarti ya? Baru lulus D2. Oh. Lulus D2, terus saya lanjut langsung mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah di Semarang juga. Sebelum di Nurul Islam sini. Pengalaman pertama mengajar dulu ya gimana ya lucu gimana gitu. Langsung mengajar pusing. madrasah atau langsung mengajar di tingkat SD atau Tingkat SD. tingkat SD? Iya. Langsung tapi masuknya itu di kelas 1. Kelas 1. Iya. Oh, anak-anak yang imut-imut. Iya, yang terus itu. Jadi yang di sekolah masih nangis-nangis. Iya, nangis, belum bisa cebok sendiri. Nanti apa-apa harus pakai baju juga belum bisa sendiri gitu. Ada lucu-lucunya juga sih sama kita. Iya. Pernah naik kelas sebelumnya? Selain kelas 1? Kelas 2 pernah, Kelas 2 pernah. kelas 3 pernah, kelas 4 pernah. Kemudian pindah tugas pernah sih di MI Nurul Islam. Mestinya masuk MI Nurul Islam tahun berapa? Saya masuk di Nurul Islam ini tahun 2019. 2019, berarti 3 tahun lalu kan? Ya. 3 tahun lalu. Itu pindah tugas atau memang Pindah sendiri. pindah sendiri? Diminum dulu tuh. Boleh diminum? Oke, minum dulu ya. Tapi ini bukan sponsor ya. Minumnya yang ada cuma ini. Iya. 2019. Iya, 2019. Beda setahun ya sama saya berarti ya. Saya masuk MI Nurul Islam itu kalau nggak salah ingat 2018. Waktu itu gedung sekolahnya masih ada 2, di tempat yang sekarang sama dulu di sebelum sebelum kenal tol ya, itu masih ada sekolah di sana juga. Tapi 2019 ke 20 itu kalau nggak salah masa peralihan pindah sekolah ke gedung yang baru. Sekarang sudah di sini semua. Dulu masih ada gedung sebelah sana, jadi masih bolak-balik. Oh iya. Kelas 1 sampai kelas 2-nya di sekolah yang baru, kelas 3 dan sampai kelas 6 di sekolah yang lama. Jadi kalau ada rapat, itu biasanya guru kelas 1 kelas 2 ke sana dulu, nanti balik lagi ke sini. Yang masih balik lagi. Saya masuk 2016. Beda setahun ya. Iya, beda sekali. Di Nurul Islam langsung megang kelas berapa? Sempat awalnya kelas 2. Sempat kelas 2 juga? Iya, tapi cuma 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu di kelas 2. Terus karena ada sesuatu, saya harus di kelas 1 karena itu tadi saya harus di kelas 1 biar anak-anaknya tidak kosong. Karena memang cocok Karena di kelas 1. Biasanya kalau orang yang mengajar di kelas 1 itu yang utama itu adalah berjiwa keibuan. Oh gitu. Katanya. Saya sih kurang tahu ya. Saya kan nggak keibuan karena saya bapak-bapak. Bapaan. Saya ingat dulu pas perkenalan Ustazah Siti Mustika, kalau nggak salah itu di depan aula ya. Iya. Kalau nggak salah itu di depan aula. Boleh diceritakan dulu kesan-kesannya gimana awal di MI itu seperti apa? Apakah sesuai dengan ekspektasinya? Karena biasanya kan orang pindah dari satu tempat ke tempat yang
kedua tempat lain itu pasti ada ekspektasi atau harapan yang ingin mereka tuju. Oh, saya pindah ke sini karena pengen ini atau pengen itu, gimana? Bisa diceritakan mungkin? Oke, kesan pertama saya masuk di Nurul Islam itu kaget pasti, karena muridnya banyak banget. Terus masing-masing pribadi dari anak-anak itu juga macam-macam. Kalau dulu, kalau sekolah yang dulu kan cuma sedikit muridnya. Nah, kalau di sini banyak aktif-aktif semua, jadi saya harus kayak apa, adaptasi lagi. Oke, tadi ada kendala ya. Saya agak takut sebelum di videoin. Tapi bisa cek lagi sudah. Tadi kesannya seperti itu ya. Iya. Karena adaptasi lagi dengan madrasah atau dengan sekolah yang jumlah siswanya, jumlah siswa-siswinya tidak seperti ekspektasinya atau tidak seperti dugaannya. Dikiranya disangkanya sedikit, ternyata Banyak banget. Karena memang di MI Nurul Islam, karena memang MI Nurul Islam itu salah satu sekolah favorit yang ada di Kota Semarang ya, yang ada di Kota Semarang, karena dengan salah satu sekolah swasta yang siswanya paling banyak. Salah satu ya, karena ada juga yang banyak. Lebih banyak lagi ada juga. Tapi salah satu opsi jika Anda atau jika saudara semua berada di Semarang Barat, khususnya MI Nurul Islam adalah salah satu pilihan yang bisa Anda ambil untuk menyekolahkan anak-anak. Itu ya Bu ya. Iya. Oke. Dan rekomendasi juga sih, karena Ya. di sini banyak apa namanya, pelajaran-pelajaran baru buat saya juga yang saya dapatkan ketika saya masuk di sini. Yang sebelumnya tidak ada di Madrasah yang apa? Karena ekstranya banyak ya. Ekstranya banyak. Banyak pelajarannya, unggulannya juga berbeda dengan madrasah-madrasah yang lain. Yang di sini ada amsilati, ada kiroati. Itu saya juga bisa belajar lagi. Oke, berbicara masalah unggulan ya, bisa disebutkan satu saja unggulan yang Ustazah Siti Mustiah sukai. Satu saja, Satu saja. nggak boleh semua. Oh, suka semua. Enggak semua. Suka Tapi minimal kan semua. ada yang suka satu ya, paling suka lah, paling suka apa? Unggulan paling suka. Tafid. Tafid. Iya, tafidnya. Tafid. Hafalan berarti ya? Iya, hafalan surat-surat itu ya, ada di juz 30 itu. Targetnya di MI Nurul Islam? Targetnya di MI Nurul Islam kan Untuk harus siswanya ya? Untuk siswanya kan harus hafal juz 30 minimal. Ya, minimal. Dengar-dengar 29 juga. Iya, sekarang sudah ada itu yang kelas 6 sekarang udah juz 29, ada juga juz 29 sudah selesai, sekarang ke juz 1 dulu. Iya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya, Ya. ini mungkin agak sedikit kaget, tapi coba dijawab semampunya saja. Bu Mustiah ini salah satu yang spesial ya. Kenapa spesial? Karena belum lama di MI Nurul Islam, kayaknya belum ada 2 tahun deh, belum ada 2 tahun atau belum ada setahun mungkin ya, sudah diamanahi untuk mengampu di kelas paling atas, yaitu kelas 6. Iya. Karena memang biasanya yang paling berkompeten. Coba ceritanya gimana Bu? Bisa diceritakan nggak sih pengalaman dalam mengampu kelas 6 atau kok bisa Langsung diamanahi kelasnya? Gak bertahap gitu ya? Betul. Awalnya saya kaget. Kok bisa saya tuh di sini jalan 2 tahun itu kan hanya di kelas 1. Terus tiba-tiba saya diberi amanah untuk megang kelas 6 itu. Sebetulnya kaget karena
Dari saya sendiri pun sebetulnya belum mampu. Di sini kan ada yang lebih senior, ada yang lebih berpengalaman juga, gitu. Saya cuma gitu. Tapi ya gimana kalau memang itu sudah menjadi amanah saya, ya Bismillah, Bismillah kan saya jalani. Awalnya nangis nih. Iya, gimana ya? Ya panik Sedih kan, lah, iya. bingung. Bingung. Karena kan memang kelas 6 itu kan puncak dari kelas di sini ya, dan memang tanggung jawabnya juga bisa ya lebih besar lagi. Tahun kedua ya, ke kelas 6. Tahun ketiga, Kedua atau ketiga? 1, 2, berapa ya? Lupa. Ya, Seingat saya sih tahun kedua, Tahun tahun kedua. kedua sekarang. Pertama angkatannya boleh disebut ya, angkatannya Mas Zidan, yang kelas 6-nya. kelas 6. Iya, Kelas 6 yang Mas kemarin Zidan. lulus. Sebelumnya sudah pernah belum sih? Belum, Nah, tapi sebelum. kan ini yang kedua. Iya, di kelas 6 ini angkatan yang kedua. Ada kendala nggak sih komunikasi dengan wali kelas 6 yang lebih senior? Nggak ada sih, ya komunikasi dengan beliau-beliau yang lebih senior di kelas 6 lancar. Saya juga masih belajar dengan beliau juga. Saya mengajar. Iya. Ya saling inilah, saling bekerja sama lah. Iya. Kesan-kesannya gimana sih? Belajar anak kelas 6 biasanya kan kelas 6 itu peralihan ya. Kalau dulu Iya. itu peralihan anak-anak itu di SMP ya biasanya. Mm. Peralihan masa pubertas, masa apa, itu biasanya kelas SMP. iya. Kalau sekarang kelas 5, kelas 6 itu biasanya sudah mulai peralihan menuju remaja. Berarti betul? Iya, betul. Menuju remaja ya, menuju remaja. Itu Bung Mustia, Ustazah Siti Mustia menanggapi atau kesan-kesannya gimana sih menanggapi anak-anak yang kelas 6, masa peralihan. Di satu sisi mereka juga harus belajar untuk kelulusannya, di satu sisi juga ada target yang harus mereka gapai. Kalau saya ya seru sih. Sebenarnya saya ditempatkan di kelas manapun itu seru, cuma ya mungkin akan ada beda-beda ya, di kelas 1 berbeda dengan di kelas 6. Tapi kelas 6 ini memang benar-benar saya itu kayak menjadi seorang ibu yang berhadapan dengan anak yang mengalami masa pubertas. Kalau yang saya lakukan, saya berusaha terbuka dengan mereka. Saya bisa menjadi sahabat mereka, bisa menjadi teman mereka, bisa menjadi ibu mereka, sesuai dengan waktu kapan saya bisa jadi ibu mereka, saya bisa jadi sahabat mereka, bisa jadi nyaman. Saya berusaha masuk ke dunia mereka. Kalaupun mereka melangkah yang agak belok sedikit, ya saya luruskan. Berarti tidak selalu menjadi guru. Ya. Tidak selalu menjadi guru. Ada kalanya seorang guru itu menempatkan diri sebagai seorang teman, sebagai seorang ibu, yang mana tidak hanya sebagai seorang teman yang selalu menemani, tidak selalu mengajarkan saja, ngajar. Kadang ya anak-anak itu kalau dia ajari terus ya Bosan. agak bosan, Bosan. butuh ditemenin, butuh Iya. teman cerita juga. Iya. Kalau status sebagai guru, kadang anak itu agak sungkan ya buat cerita. Apalagi ya masa-masa remaja Iya. lah, agak susah. Padahal Nabila itu anak pertamanya Iya. ya, anak pertama. Padahal anak pertamanya sendiri masih belum kelas 6. Belum. Belum kelas 6 kan ya? Belum Sekarang kelas 5. Oke. Kalau Mbak Nabila menonton video ini Atau teman-temannya. semoga sehat selalu Mbak Iya. Nabila ya. Mbak Nabila itu putri dari Ustazah Siti Mustia. Pertanyaan terakhir. Oke. Yang terakhir. Selain sebagai guru di MI Nurul Islam, ada kegiatan apa sih, kegiatan sampingan yang dilakoni oleh Ustazah Siti Mustia? Oh ya, untuk informasi, Ustazah Siti Mustia adalah salah satu vokalis dari Rebana El Nuris. Vokalis ya? Iya, salah satu begitulah. vokalis dari Rebana El Nuris. Jadi suaranya beliau itu sungguh bagus. Buat yang nonton juga, jika ada acara atau ada kegiatan apa yang membutuhkan penampilan, Rebana El Nuris bisa menjadi solusi Bu ya. Oh, gitu. Sambil iklan kita.
Oh ya, tadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Iya. Kegiatan sampingan selain menjadi guru. Apa ya? Dari dulu sih selain mengajar saya juga di rumah mengajar les privat. Les privat. Pelajaran, semua pelajaran? Rata-rata semua pelajaran. Rata-rata semua pelajaran. Iya. Jadi nggak pelajaran pokok saja. Jenjang pendidikannya? Kalau jenjang pendidikan saya biasanya dari TK sampai SD saja. TK sampai SD? Iya, SD dan TK dan SD saja. TK dan SD. Oh, belum SMP sampai saya SMP ya? belum. Tapi saya itu dulu, saya tanya kalau misalnya ingin les di rumah saya tanya keluarnya apa, mau semua ada ya tapi rata-rata semua mata Semua pelajaran. pelajaran. Saya sering sih di luar topik ya. Saya sering banget ditawarin lesi oleh beberapa orang. Les ini, pelajaran ya, karena dia pelajaran ya, les pelajaran ini anak saya tidak pernah berani. Kenapa? Bagi saya memberikan les pelajaran itu tanggung jawabnya lebih besar. Karena ya mendidik anak supaya bisa dalam suatu mata pelajaran itu tidak mudah ya, tidak mudah dan tanggung jawab sih mungkin ya saya belum berani ngambil tanggung jawab sebesar itu. Hujan ya? Hujan ya, alhamdulillah baru hujan. Mohon maaf ya kalau sudah jauh hujannya mungkin bising di kamera. Ini pertanyaan terakhir tadi. Ngelesi, selain ngelesi ada pelajaran lain? Jualan. Jualan tidak? Jualan tidak. Kita semua jualan ya? Iya, saudara juga jualan, saya juga jualan. Jualan kosmetik atau jualan? Macam-macam ya. Ada kosmetik, ada baju, ada makanan, ada. Terima kasih Ustazah Siti Mufidah atas waktunya dalam siaran latihan podcast. Mohon maaf untuk teman-teman yang di rumah jika masih banyak sekali kekurangan baik dari segi ucapan yang mungkin masih berbelit-belit, masih berbata-bata, dari segi suara juga mungkin ya, suara mungkin kurang jelas atau video yang kurang bagus, mohon dimaklumi terlebih dahulu. Oke, dan mohon doanya supaya bisa lebih berkembang. Untuk Bu Musda juga semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, keluarganya juga dalam keadaan sehat. Yang sama Ustaz dan keluarga juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.